yang baik atau jalan yang buruk kan gitu. Nah, misal kalau saya buka di dalam kitab Anda, Amsal 13 nomor 15, akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Amsal 3 juga nomor 4, seingatku di situ ada juga kan, maka engkau akan mendapat kasih karunia dan bantuan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Memang ajaran para nabi itu mengajarkan kita bagaimana berpikir. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kita terima, lalu kita berpikir. Jangan sampai apa yang kita pahami berlawanan gitu loh. Secara akal sehat pada dasarnya. Makanya ketika kita berdiskusi dengan teman-teman Kristen, mohon maaf sekali, mohon maaf ya. Ketika mereka punya konsep keimanan, ajaran yang teman-teman Kristen yakini, rata-rata penjelasannya, oh nggak bisa pakai logika akal sehat, harus pakai iman, imani saja. Ketika mereka memaksakan bahwa, loh di kami kan konsepnya Tuhan menjadi manusia, manusia itulah Tuhan kami, tapi bukan manusia, pokoknya selalu begitu. Oh nggak bisa dijelaskan. Nah itu, jadi inilah doktrin yang dibuat oleh teman-teman Kristen. Ini mohon maaf selama kami berdiskusi. Padahal kalau kita merujuk kepada keterangan-keterangan yang tertulis, mengajak kita untuk berpikir. Begitu Bang Erik. Ya, setuju, setuju. Jadi karena saya mikir, saya jadi goyang nih Pak Ustadz. Iya, contoh kan begini, kami kan sering ngobrol juga dengan para mualaf diskusi. Jadi menjadi seorang beriman itu akal sehatnya wajib dipakai. Apalagi tentang materi ketauhidan ya. Artinya tentang bagaimana prinsip dasar keimanan, tentang memahami keesaan Tuhan. Itu kamu ketika mendengarkan, menyimak, bukan tentang hanya imani. Tapi gunakan akal sehatmu, cerna. Apa yang dijelaskan oleh Tuhan tentang ketuhanan. Diuraikan melalui pendekatan logika masuk, melalui pendekatan dalil yang tertulis di dalam kitab suci alias Al-Quran juga masuk. Artinya firman Tuhan yang diimani dalam Islam, yaitu Al-Quran, itu selaras sejalan dengan akal sehat. Contoh ketika kami sampaikan ngobrol dengan mereka, wajibu pihak kita, wajibu bil akli, dan seterusnya pihak kita ala al-wujud, wajib mengimani Tuhan itu ada, berbeda dengan makhluknya kan gitu. Keberadaan Tuhan itu tidak diawali dengan tidak ada, Tuhan itu tidak sama sedikit pun dengan makhluk, sampai-sampai dijelaskan oleh ulama kami, bahkan disampaikan oleh sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu an, disampaikan apa? Sesuatu yang tergambar di benakmu tentang Tuhan, pasti itu bukan Tuhan. Nah, akal kita bisa menerima. Bukan berarti kita ini menjangkau Tuhan lalu menggambar Tuhan, bukan begitu. Karena apa? Karena sesuatu yang terjangkau oleh akal kita, oleh indera kita itu pasti makhluk. Maka kalau ada, mohon maaf, kami sampaikan, teman-teman Kristen mau memoles Yesus sehebat apapun, menyebut kata Yesus, dia bermukjizat, bangkit dari kubur, menghidupkan yang mati, apapun. Buat kami, karena kami sudah paham secara akal sehat, mahmata sawarta bibalika wallahu bikhilafi dalik. Sesuatu yang tergambar di benakmu, contoh Yesus, oh pasti itu bukan Tuhan. Karena apa? Karena itu tergambar, lihat, apalagi dia hidup, apalagi dia makan sebagaimana kita makan, apalagi dia tumbuh sebagaimana kita tumbuh, dia tumbuh gigi sebagaimana kita tumbuh gigi. Oh, itu menunjukkan makhluk. Tapi dengan melihat dia sebagai ciptaan Tuhan, kita paham ada yang maha kuasa yang bisa menciptakan dia. Yang maha kuasa yang tidak terlihat, yang tidak tergambar oleh kepala, bisa menciptakan manusia yang hebat sebagaimana, yaitu Yesus. Bukan Yesusnya yang Tuhan. Ini dalam ranah diskusi ketika kami bahas dengan teman-teman Kristen begitu, Bang. Jadi pantas aja di gereja itu umat Kristen itu disebut domba mungkin Pak Ustadz ya, karena nggak berpikir gitu. Kalau pengistilahan itu sebenarnya tergantung kemana arahnya, kemana dibawanya kan gitu ya.
Artinya maksudnya adalah ketika dia itu sesuatu domba itu identik dengan dia nurut, manut kan gitu ya dan lain sebagainya. Tapi ingat domba itu merujuk kepada Bani Israel kan gitu. Ada penggembalanya nanti itu beda cerita. Nah, gini maksudnya. Ini mohon maaf nih. Sesuatu kalimat-kalimat yang di situ adalah maksudnya pengistilahan yang merujuk kepada ketundukan kepada gembalanya, jangan dijadikan posisinya seperti malah beneran gitu. Jangan. Jangan malah jadi kayak domba beneran, nggak bisa diajak mikir maksud saya gitu. Jangan gitu. Maksudnya kan dia itu tentang ketaatan, tunduk, patuh kan gitu dari kalangan Bani Israel bagi mereka yang mengikuti, mendengarkan firman Tuhan kan gitu. Nah, jadi jangan dijadikan kamu berpikirnya oh dasar kamu itu malah jadi kayak nggak bisa berpikir. Nah, nggak kayak gitu. Lagi-lagi kembali, memang kalau di dalam pemahaman Kristen kan, karena kalau gini Bang ya, kami kan belajar juga, kami baca juga referensi. Dan ketika kami membaca, menjelaskan referensi tentang kekristenan, maka tentu yang valid, yang diakui oleh Kristen itu sendiri, atau sumbernya dari Kristen. Contoh kan membahas tentang, ini yang umum aja kita bahas ya. Contoh, ajaran Tritunggal. Ini kan sering dibahas dan menjadi pondasi imannya orang-orang Kristen kan gitu. Nah sekarang kita telusuri. Pernahkah para nabi terdahulu mengajarkan Tuhan itu Tritunggal? Dari yang disebut kitab Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian sampai Maliaki, ternyata tidak ada. Pernahkah dari zaman dahulu, di dalam kitab Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maliaki, bahwa Tuhan itu manusia atau berubah menjadi manusia? Ternyata tidak ada. Lalu sekarang merujuk kepada ajaran Yesus. Sebelum ke yang lain, tadi kan Perjanjian Lama, ajaran Yesus. Yesus ketika dia mengajar, murid-muridnya ternyata dari bangsa Yahudi. Dia berinteraksi juga dengan orang-orang Yudaisme. Yang di hadapan mereka adalah pemegang kitab nabi-nabi terdahulu, yang disebut sebagai kitab Torah, kan gitu. Dan juga Nevi'im, kitab para nabi. Ketika dia mengajar dan berdakwah, dia bersoal jawab, berinteraksi tentang ketuhanan, sama Tuhannya Esa. Bukan dia mengajarkan sebagai Tuhan. Artinya ajaran para nabi terdahulu dengan ajaran Yesus itu kita temukan masih sama. Nah, lalu nanti ada ajaran lagi berikutnya, ya kan? Ada ajaran yang dibuat oleh misal yang diimani oleh Kristen sebagai Rasul Paulus kan gitu. Tapi ini kita temukan hal-hal yang unik di sini. Dan itu nanti ditemukan multitafsir. Pemahaman-pemahamannya kan gitu. Bahkan dalam penerjemahannya pun bisa berubah pemanaannya. Misal ketika disebut sebagai Tuhan diartikan sebagai Tuhan kan gitu. Nah itu pengajaran Paulus. Kalau begitu saya baca berkaitan dengan aturan-aturan Tuhan juga ada yang berbeda. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Sementara Yesus mengajar tidak berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Bani Israel atau bangsa Yahudi. Nah, itu selesai. Dan itu tidak mengajarkan Tritunggal. Begitu kita telusuri lagi, ternyata Tritunggal baru lahir di abad kedua. Seorang mantan penyembah berhala, Tertullianus, kan gitu. Nah, itu diajarkan, dirumuskan di abad kedua, terjadi berkali-kali konsili sampai abad keempat, bagaimana terjadi awalnya juga Bunda Maria dimasukkan ke dalam salah satu dari Tritunggal, dicopot lagi, dan itu Roh Kudus pun baru masuk di abad keempat dan lain sebagainya. Itu kan konsep buatan manusia. Bahkan sampai ada kalimat, seingatku pernah aku baca. Jadi Tritunggal itu sebuah konsep yang tidak bisa dijelaskan. Kalau sampai dijelaskan dengan detail bisa dipahami bukan lagi Tritunggal. Nah ini nggak masuk jadinya. Artinya konsepnya dibuat, tapi jangan gunakan akal sehat. Kan gitu. Karena kalau sampai detail bisa dijelaskan secara akal sehat, bukan lagi Tritunggal. Coba aja sekarang, jangankan kami dengan Muslim ya, dengan kami. Dari penjelasan teman-teman Kristen, konsep Tritunggal pun sudah berbeda-beda. Ada juga nanti Triteos, wah banyak lagi lah dan sebagainya. Jadi begitu Bang, makanya dalam sebuah pendekatan kajian ilmiah yang kita baca, Tritunggal itu bukan Alkitabiah, hanya dibuat oleh bapak-bapak gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, tapi dikemas ulang dia dimasukkan sebagai Tuhan, kan gitu. Itu dipoles lagi, padahal Yesus tidak mengajar demikian. Makanya Tritunggal, cobalah kau kalau tidak percaya, tanya di gereja bagaimana konsep Tritunggal, tanya dengan cara detail, maksudnya gimana, Bapak bukan anak.
anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, anak bukan Bapa, Bapa bukan anak bukan Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan anak, mereka semuanya bukan-bukanan, tapi mereka satu. Kayak mana coba ini? Ini tidak akan masuk. Apalagi tanya kritis, kalau tanya kritis, udah imani saja. Biasanya gitu yang kami dengar. Benar kene terima edang. Oh, ini mah enakan tari-tarian. Eh, jadi yang benar gimana tuh Pak Ustadz? Kalau Berpikir kita dan mau bahas yang berpikir. benar, terlalu semangat saya, silakan. Berpikir dulu dan lalu berakal, lalu beriman, atau beriman dulu Berakal dulu atuh, ai maneh kumaha? Cara mikirnya gimana kalau kamu punya akal atuh gimana sih kamu mah? nanya orang kan. Oh, atuh kudu boga akal heula saya teh kakarang bisa mikir. Nah, Oh, tanya deh. secara prinsip dasarnya wajib berakal sehat untuk menjadi orang beriman. Karena iman itu kan kita percaya adanya Tuhan, percaya adanya ciptaan Tuhan, percaya adanya utusan Tuhan, dan seterusnya, yang maha gaib dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak berakal sehat, tidak mungkin bisa beriman. Kan gitu logikanya. Tapi kalau kita sudah berakal sehat, maka kita beriman. Nah, konsep beriman dulu di dalam Islam kami, didikan ya memang kami jelaskan. Misal dididik kami dari kecil, walaupun kami belum balik, belum berpikir dewasa, tapi kami sudah ditekankan, diimani, sebagaimana di Kristen juga diajarkan. Itu konsep pendidikan dasar, pengawalan. Tapi pada dasarnya adalah bahwa untuk menjadi orang yang beriman, orang itu berakal sehat. Karena orang berakal sehat itulah yang ada aturan di dalamnya. Jangankan kita tentang iman, orang gila aja nggak bisa kena jerat hukum karena dia nggak waras, kan gitu secara logikanya ya, kita dalam undang-undang negara. Nah, seperti itu. Makanya tadi saya sempat singgung salah satu ayat Al-Quran, itu pada dasarnya kalau kita merujuk, saya ke poin pemaknaannya ya, yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah 213. Manusia itu kan pada awalnya itu umat yang satu. Lalu Allah mengutus para nabi sebagai dia memberi peringatan, membawa kabar gembira. Lalu, para nabi ini juga membawa kitab, membawa firman dari Tuhan yang menjelaskan kepada manusia untuk menentukan hukum-hukum setelah terjadi perselisihan. Karena manusia kan mulai banyak berkembang biak kan gitu. Maka di situ manusia berkembang biak itu banyak. Nah, Tuhan mengutus para nabi agar manusia ini tidak sampai salah jalan gitu. Itu sebenarnya begitu. Makanya Al-Quran menjelaskan, tidaklah aku mengutus seorang Rasul pun kepada engkau sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali aku wahyukan kepada utusan itu tentang apa? Tuhan itu Esa. Jadi seluruh para nabi itu mengajarkan kepada umatnya, sekian banyak umat, bahwa Tuhan itu Esa. Maka kalau ada ajaran Tuhan itu tidak Esa, lebih dari satu dan sebagainya, itu jelas bukan ajaran para nabi. Lalu kami uji, kami kaji, ajaran Nabi Musa, Tuhan Esa. Ajaran Nabi Salomo, Tuhan Esa. Ajaran Nabi Daud, Tuhan Esa. Ajaran para nabi, mana lagi? Semua para nabi, Yesaya, Tuhan itu Esa. Yeremia, Tuhan itu Esa. Yesus sendiri mengajarkan Tuhan itu Esa. Nah, kalau ada mengajarkan Tuhan itu tiga, tapi satu. Kami perlu selidiki, pertanyakan, ini dari mana sumber? Begitu, Bang. Dibuka mute-nya, Rik. Woi, jangan berfirman dalam hati, dibuka mute-nya. Aduh. Wah, Jangan-jangan kebaca jaringannya ini. terguncang si Erik, terguncang. Erik. Asyhadu, Erik. Asyhadu, Erik. Rik, ayo mana kalah mewek sate. Woi, jangan pingsan dulu. Masih jauh, Rik. Atau gini deh ya, sambil saya buka ya sejarah Tritunggal. Sebentar. Sejarah Trinitas kan, itu kan ada dibahas oleh kekristenan.
Tapi orangnya masih ini enggak sih? Atau jangan-jangan butuh napas buatan, Rik? Saya panggil si Rasmi kalau butuh napas buatan. Nah, gitu aku. Halo Bang Erik, masih ada yang mau ditanyakan atau kita lanjutkan sambil baca data? Baca data apa tuh, Bang? Enggak, kamu kan mengusung konsep Tritunggal ya? Kurang yakin juga saya, Bang. Iya, tapi maksudnya kamu itu dari Protestan atau Katolik dan intinya Tritunggal kan? Karismatik, Bang. Iya, karismatik. Tritunggal lah ya doktrin imannya ya. Iya. Ini kita baca yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di sini juga penerjemahnya juga di sini ada. Ini memang dia itu dari Kristen juga. Ini sumbernya dari sini. Ini kita buka sejarahnya ya. Ini kejujuran data yang dilepas dari doktrin. Ini tentang data ya, tentang fakta sejarahnya. Yang tadi saya sebutkan. Trinitas adalah kata Latin berasal dari istilah Platonik yaitu trias yang berarti tiga. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alkitab. Diperkenalkan oleh Tertullian di abad kedua Masehi. Jadi Tertullian ini seorang yang menerangkan tentang Trinitas. Dia itu siapa? Seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf di salah satu bapak gereja. Dari bapak gereja Katolik. Yang pada abad ketiga mengajarkan tentang ilmu ketuhanan. Dia menyimpulkan bahwa Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu unsur tetapi bukan satu oknum. Namun dia tidak mengajarkan bahwa Anak Bapa adalah sama kekal. Ini rumusan awal pencetus Tritunggal. Nih, banyak pertanyaan yang tidak terjawab mengenai ajaran Trinitas ini. Pertanyaan yang paling lazim adalah, di mana ajaran ini dalam Alkitab, dalam Bible? Sepanjang sejarah, para pakar mengaku bahwa ajaran ini tidak Alkitabiah. Tapi ada juga yang mencoba mengutip 1 Yohanes 5 nomor 7 sebagai jawaban gitu kan. Namun, memang ada salah satu kekuatan doktrin Trinitas itulah mengutip di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7. Namun kita buka berdasarkan sejarah yang benar, kata-kata yang dicetak miring dalam ayat tersebut, nih bunyinya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, hanyalah kata-kata yang ditambahkan oleh sang penerjemah karena kata-kata tersebut tidak terdapat dalam naskah asli. Perhatikan apa yang tertulis dalam sejarah. Ini nanti sejarahnya gitu. Nah itu, jadi sebuah kata-kata yang ditambahkan, dulu kalau nggak Johanin koma kalau nggak salah itu kan ya, awalnya catatan pinggir, lalu dijadikan dimasukkan ayat sisipan. Nah tapi ini terbantahkan, nggak bisa ayat sisipan dijadikan sebuah dalil kan gitu. Tapi faktanya memang disisipkan gitu. Ahli teolog itu ada perdebatan di sini kan tetap penambahan ini. Nanti ini panjang lagi. Cuman ini poinnya saya rasa Anda juga dapat. Jadi konsep sejarah ini memang begitulah adanya. Ini kalau kita baca lebih jauh lagi panjang di sini. Cuman kan kita tidak mungkin langsung semua baca. Ya. Tidak mungkin langsung semua baca. Bagaimana proses terjadi sampai penganiayaan, perbedaan pendapat sehingga mereka yang tidak setuju itu dibasmi atau diusirkan gitu nih. Banyak dari para uskup yang membentuk doktrin Trinitas condong pada ilmu Yunani dan Platonik. Dari ilmu Yunani ya, agan Yunani dan Platonik yang mempengaruhi pandangan kerohanian mereka. Bahasa yang mereka gunakan untuk menerangkan doktrin Trinitas diambil langsung dari ajaran Platonik Yunani, yaitu kata trias yang berarti tiga, yang diadopsi sebagai bahasa Latin Trinitas, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Trinity. Dengan demikian Trinitas tidak berasal dari ayat Alkitab, melainkan dilahirkan oleh ilmu filsafat, para pakar filsafat Yunani. Para pakar filsafat mendapat pengaruh besar dari Plato
yang hidupnya itu sebelum Masehi di abad keempat sebelum Masehi, yang diagungkan sebagai seorang filsuf terbesar di atas semua filsuf Yunani. Plato telah ditanamkan dengan ilmu Trinitas. Dia percaya semua agama kuno memiliki 3 Tuhan, dan kemudian memperkenalkan definisi yang tampak lebih mulus dan bijak diperhalus ketika masuk ke dalam doktrin kekristenan, menunjukkan bahwa Tuhan Bapa di atas dari segala mitos Tuhan bangsa Yunani. Definisi lah banyak panjang. Nah, kayak gitu sejarahnya. Ini sejarahnya siapa juga yang mengatakan, bahkan dikatakan di sini agama-agama yang diadopsi bagaimana ribuan tahun sebelum Kristen mengusung konsep Tritunggal itu ada di beberapa wilayah bumi. Dia menyimpulkan bahwa persatuan dan kuasa menghasilkan bumi kita ini bentuk pemikiran esoterik misterius inilah yang menjadi dasar perkembangan doktrin Trinitas. Perhatikan bagaimana kutipan-kutipan berikut mendokumentasikan kepercayaan kepada 3 Tuhan di berbagai bagian bumi setiap agama dunia sejak dahulu. Ada di Babilonia, Babylon ada, di India ada. India ini nanti kan berkaitan dengan siapa di situ? Brahma, Wisnu, dan Siva. Ada juga Yunani. Yunani itu nanti siapa di situ? Dewa-dewanya banyak juga disebutkan. Ada juga di Mesir, ada juga di tempat-tempat lain banyak. Ada dewa-dewa, banyak lah, panjang. Kurang lebih begitu. Ya itu sejarahnya, Bang, yang menjadi dasar iman teman-teman Kristen. Bisa minta alamat webnya yang tadi, Bang? Dibuka aja, itu di agapekasih.org sejarah Trinitas, buka aja lah di situ. Ini yang nulis orang Advent. Ini membahas tentang sejarah yang ya begitulah faktanya. Bukan tentang membahas doktrin ya, ini membahas tentang fakta sejarah. Nanti biasanya itu kan paham Advent loh, ini bukan membahas doktrin, ini membahas sejarahnya. Dan fakta sejarah memang demikian. Pertama kali dicetuskan di abad kedua, Tertullianus, itu semua fakta. Karena sejarahnya ini kan tidak mengenal agama, ya faktanya begitu maksudnya. Tidak mengenal doktrin maksudnya. Ya, Panjang dibuka kalau aja dibaca itu. semua tadi itu, cuman kan saya ambil poin-poinnya aja. Kalau di dalam Islam, masalah misalkan dosa atau tidak dosa itu ada penebusan dosa atau ditanggung sendiri, Pak Ustaz? Kalau menggunakan istilah penebusan, di Islam itu sangat sederhana. Contoh, Anda sekarang berdosa, tebus dosamu dengan syahadat. Ketika kamu bersyahadat, Allah ampuni dosamu yang telah lalu. Kan gitu. Nah, kami sekarang sudah menjadi seorang mukmin. Ada dosa, berdosa. Tebus dosamu dengan istighfar, dengan taubat. Mohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni. Kalau pinjam istilah kalimat tebusan, kan gitu. Artinya maksudnya begini, ajaran para nabi, Nabi Muhammad SAW, Yesus, Nabi Yeskiel, Nabi Musa, mengajarkan tentang dosa itu mau diselesaikan itu mohon ampun kepada Tuhan. Al-Quran mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ketika kamu berdosa, dosamu seluas samudra, jangan kau putus asa. La taqnatu min rahmatillah, jangan kau putus asa dari rahmat Tuhanmu. Innallaha yaghfirud dunuba jami'a, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Innallahu wal ghafurur rahim, karena Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Jadi mengajarkan kalau kita banyak bergelimang dosa, selesaikan dengan mohon ampun kepada Tuhan. Kan gitu. Tapi kalau kita ada salah dosa dengan sesama manusia, menimbulkan sakit hati dan sebagainya, selesaikan dulu dengan sesama manusia. Maka Tuhan juga akan mengampuni, kan gitu. Maka dijaga hubungan dengan Tuhan, hablum minallah, hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas. Konsep ajarannya sebenarnya begitu para nabi. Coba, masuk akal nggak dosa Bisa. kalian ditebus oleh Yesus? Itu saya ragu, Bang. Kirim KTP. Kenapa ragu? Kirim KTP. Kalah serius ya, mantap. Gimana ya?
Kalau Apa yang gimana? Udah tanya lagi tentang Islam lah, jangan tentang Kristen, tentang Islam aja lu tanya tentang Islam. saya kalau udah nanya itu di depan pendeta udah kayak dicuci otak aja, manut aja. Lah berarti bener dong tadi, imani saja. Tapi eranya digital sih memang imani rata-rata. Jadi kalau kita di depan pendeta tuh bang udah berasa Kayak dihipnotis ya, Rik. kayak dihipnotis gitu. Mau nanya nggak bisa ngebantah, nurut aja. Sok tanya lagi aja, Rik. Tanya sepuasnya di sini tanpa diminta perpuluhan. Perpuluhan mahal bang. Eh, Gini bang, pernah saya cerita ngobrol dengan salah satu karyawan yang Islam ya, karyawan papa kan ada yang Islam. Dia nanya, dia bercerita gini, maaf dulu bang, bentar ya. Ya, mumpung di luar Eriknya, jadi bisa tanya-tanya. Kalau di rumah kan kayak kemarin keganggu sama bapaknya. Ayo teman-teman di tab-tab layar posting ulang, share-share dan love orange-nya digas ya. Love orange-nya Kopi digas tiis, dan follow-follow. Hanut Iya. kedua. Siap. Dan follow-follow akun narasumber yang di atas ya teman-teman ya. Yuk. Mudah-mudahan aja tercerahkan Bang Erik. Soalnya udah hampir seminggu ini Bang Erik. Duh, lila. Ya sambil nunggu Kang, aku pakai headset gini aja tapi suaranya jelas ya. Jelas, bagus. Suara Kopi. Ustaz Ali. Oke. Suara bom-bom jelek. Kan ada ya, kan contoh. Kalau di dalam Islam kan tadi jelas perintah bertaubat itu jelas begitu banyak ayat. Di dalam kitab teman-teman Kristen juga kan ada tertulis begini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, untuk dihapuskan dosa atau diampuni dosa itu diperintahkan bertobat. Kan sebenarnya gitu. Maka kalau ada perintah tobat, lalu apa yang dimaksud dengan penebusan dosa? Ini kan sebuah doktrin yang diada-adakan. Apalagi sering kita bahas. Penebusan dosa dengan cara mengorbankan orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah sendiri tidak mau untuk dikorbankan. Dia sangat ketakutan. Bahkan dia katakan orang yang punya rencana untuk membunuh orang tersebut itu dirasuki oleh iblis. Mengikuti keinginan iblis. Itu jelas. Makanya ini sesuatu yang dipaksakan melawan akal sehat. Makanya tadi kalau ditanyakan apakah di Islam diajak suruh berpikir menggunakan akal sehat, justru itulah didikan di dalam Islam. Diperintahkan untuk menggunakan akal sehatnya agar berpikir. Karena syariat yang diterapkan di dalam Islam itu menjaga akal diantaranya. Maqasidus syariah itu diantaranya begitu. Akal sehat itu harus terjaga dan terpelihara. Gimana Bang Erik? Udah ready? Mr. M, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Sehat Bang? Mungkin beliau berpikir, tapi insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Pokoknya anak didik saya ini insya Allah pokoknya. Saya tuh kadang-kadang bingung juga teman-teman Kristen ya. Ini kan kalau membahas tentang sejarah doktrin imannya yang Trinitas ini, biasanya kalau kita kupas, kita bahas, mereka itu pada nggak terima. Mereka sering kepanasan. Ini kalau pas lagi diskusi ya dalam perdebatan. Tapi itu fakta sejarahnya begitu. Pertama, fakta sejarah memang ada pencetusnya. Kedua, memang bukan bersumber dari ajaran Yesus. Bukan. Apalagi ajaran para nabi. Makanya tidak berlaku ajaran Trinitas di tengah bangsa Yahudi, Bani Israel. Logika sederhana sekali. Yesus mengajar. Seandainya Yesus mengajarkan Trinitas, itu bangsa Yahudi itu udah Trinitas semua. Kan enggak, kan gitu. Aduh, kadang-kadang. Ya, kita doakan aja Bang Erik tercerahkan dan kembali ke fitrah ya Ustadz Alif ya. Bang Erik ini Ya udah Allah. beberapa hari ini mau belajar Allahumma
Oh syo buru asadu asadu syo. Kemarin itu beliau itu orang mana kemarin? Buka mute-nya, Bang Erik. Bang Erik dari Yo. daerah mana Bang Erik? Kalau boleh tahu Bang. Kalau tinggal sih di Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, makanya kalau sama saya dia ngomong bahasa Sunda, tinggalnya Jawa Barat, pendatang dia. Oh syo buru syo asadu. Kalau papa asli orang Ambon. Kalau mama asli Medan. Oh, pantesan ada Mika Ambon di Medan itu sejarahnya ya? Beda. Apa? Ada oleh-oleh khas Medan tapi namanya Mika Ambon. Kurang tahu juga. Oh, nggak Udah nyambung lama. ya? Udah lama tau. Jadi, Nek, ada yang mau saya tanya juga, Bang. Kan saya Silakan aja kalau masih ada yang mau disampaikan. Di sini banyak guru kami juga. Kalau kami nanti tidak sanggup jawab, nanti saya berguru lagi sama guru saya. saya sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu anak buah di sini kan. Dia ngomong begini, Bang. Kamu percaya nggak ada rambut dibelah 7 katanya. Jembatan Siratal Mustaqim. Iya, jembatan Sirotol itu katanya kan. Ya kan kalau di keluarga kami nggak ada yang percaya kan, nggak tahu kan. Dia nggak tahu, dia bilang. Nah, dia menjelaskan gini Bang, jembatan itu bukan cuma di alam alam akhirat ya, bukan cuma di alam akhirat, katanya. Di dunia ini pun ada, katanya. Terus dia bilang, gimana caranya? Memang ada kan. Jadi dia menjelaskan gini, hati-hati katanya kalau di dalam hidup katanya kan. Kita itu ibarat berjalan di atas rambut dibelah 7 katanya. Karena ya kan dia tahu saya lagi ragu, bimbang gitu kan, dia ya tentukan pilihan lah intinya kan gitu. Manusia tuh dikasih pilihan. Itu terserah akunya mau milih kemana katanya kan. Ya, menurut abang gimana tuh Bang? Kalau rambut dibelah 7 aja tidak diterima dan tidak percaya, apalagi mengimani Tuhan mati. Itu makin gak masuk akal kan? Ini secara pendekatan logikanya. Oke, itu pertama. Kedua, dalam penjelasan Rasulullah tentang hadis, pertama, sudut pandang keadaan di alam yang lain, jangan menggunakan sudut pandang kita sekarang di bumi ini, karena berbeda. Itu kan menggambarkan ada sebuah sirot seperti rambut yang dibelah 7, kan gitu. Artinya kan sebuah keadaan di mana yang cukup mengerikan keadaan-keadaan tersebut. Manusia, tapi ingat, konteks alam akhirat itu yang berlaku bukan tentang misal gini, kita sakit minum obat sembuh, bukan kayak gitu. Tapi bagaimana bekal yang kita bawa ke sana. Karena di dalam Islam dijelaskan perintahnya fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Nah, jadi yang namanya sirat jembatan itu nanti melewatinya pun kan tergantung amal perbuatan kita, keadaan kita, dan rahmat dari Allah. Karena nanti ada yang melewati itu, ada yang secepat kilat.
Walaupun ketika dia di bumi ini ahli bisa terbang, bisa melintasi apapun yang terkecil yang dia latihan, tapi amal perbuatannya buruk, ya maka nanti dia akan mengalami kesulitan. Jadi barometernya tentang amal perbuatan kita. Itu yang perlu dipahami. Ada yang melintasi jembatan itu secepat kilat. Ada. Ada yang melewati jembatan itu kecepatannya misal ya satu seperti kilat atau kecepatan kuda atau kecepatan lebih rendah lagi atau berjalan atau ada yang tergopoh-gopoh atau ada yang jungkir balik mempertahankan untuk berjalan. Lagi-lagi konteksnya tentang bagaimana amal perbuatan kita. Ada yang tersungkur terjatuh kan gitu. Jadi barometernya bukan kita akan melewati seperti itu nanti kita latihan nggak mungkin bisa dilewati, bukan. Karena barometernya itu adalah bekal kita di bumi ini seperti apa, itulah yang menentukan nasib kita nanti di akhirat. Gitu. Jadi barometernya di situ, Bang. Siap. Kalau mau jadi Islam tuh apa mesti disunat dulu apa nggak usah? eh Kalau kita bahas runutnya, sudah disunat itu bagus, belum disunat dia bersyahadat, ya dia nanti harus disunat. Karena di dalam Islam itu kan sangat memelihara tentang kesucian dan kebersihan. Satu, tentang syariat. Kedua, ternyata manfaat dari syariat tersebut. Bisalah kita bedakan bagaimana orang yang bersunat dengan tidak bersunat. Karena ketika dia bersunat, kenapa di dalam Islam disyariatkan, ditekankan? Kalau tidak bersunat, itu kan bahwa kotoran itu masih ada. Tidak bersih ketika dia bersuci, masih ada tetesan yang nyangkut kan gitu di helmnya. Nah itu secara aturan fikih di dalam Islam, ketika orang itu sholat membawa najis yang di luar itu, maka tidak sah hukumnya, maka ibadahnya harus suci. Sebenarnya ini juga berlaku di aturan Yudaisme. Ternyata yang tidak bersunat itu dilarang masuk ke kota kudus, ke bait suci. Ternyata maksudnya adalah ketika kita mau menyembah Tuhan itu harus dalam keadaan suci. Nah itulah aturan di dalam Islam. Jadi ketika dia nanti menjadi seorang muslim, namanya juga muslim. Artinya dia menyerahkan dirinya pasrah, tunduk, patuh kepada Tuhan dan ketetapannya. Agar dia itu selamat, kan gitu. Nah kalau ada aturan diperintahkan untuk bersunat karena untuk kebersihan dan kesucian, dan juga untuk ibadah, lakukan. Jadi bisa dilakukan habis syahadat nanti bersunat kan gitu. Sunat dulu lebih bagus. Karena ketika kita menyunat secara lahiriah itu membuktikan kita tunduk patuh, kita sudah menyunat secara batiniah, hatinya gitu. Khusus buat Erik disunatnya ya digigit sama si Agatha. Gigitan kudus nanti. Daik tuh usia mana yang digigit ke si Agatha? Daik tuh. Tak terharara yang tuh. Oh, ulah lah, rabies. Tanya Derek. Tadi kan saya ini bang belajar buku tuntunan sholat lengkap tuh ya, baca-baca itu. Nah, waktu saya lagi baca itu kan takut saya kelihatan orang tua kan bang. Saya taruh di atas sofa. Saya mau ngambil air minum kan, mau minum tadi siang. Pas waktu saya mau ngambil air minum tuh tiba-tiba orang tua mau duduk juga di situ. Tiba ya saya buat mengamankan, saya sembunyikan buku tuntunan tuh kan bang. Saya sembunyikan udah ya biar nggak mencurigakan dengan cara saya duduki gitu loh. Gak apa-apa Apakah kalau darurat. dosa apa enggak gitu loh. Hukum dosa itu berlakunya bagi orang muslim, Bang. Iya. Bagi orang mukmin.
gitu. Tapi itu kan bagian dari ikhtiar, ad-daruratu kan tubihul mahdurah kan gitu mungkin ya. Allah Maha tahu niat seseorang. Maksudnya gini, yang kalau kita membahas tentang konteks dosa, dosa itu kan aturan yang berlaku ketika dia itu menjadi orang beriman, orang muslim. Seperti contoh yang tadi sempat dibahas juga, dilarang di dalam Islam itu kan makan B2, maka kalau dilanggar itu nanti berdosa. Di dalam Islam itu ada perintah sholat, maka ketika dia tidak sholat berdosa kan gitu. Jadi perintah-perintah syariat aturan yang berlaku di dalam Islam itu bagi orang muslim. Contoh abang ini kan, mohon maaf, San ini kan non muslim. Anda nggak wajib sholat. Karena sholat itu wajib bagi orang muslim kan gitu. Tapi nanti berpikir, wah kalau gitu gue aman dong. Nggak diwajibkan, ngapain jadi muslim? Enggak, maksudnya bukan gitu. Ketika dia dia non muslim, bukan orang Islam, itu sudah punya undang-undangnya sendiri dalam Islam, sudah punya aturannya sendiri. Udah kamu mah udah kelar urusannya, nggak perlu sholat, nggak wajib kan gitu. Karena kamu tidak Islam, nanti kamu urusannya udah kelar, ponisnya juga udah jelas gitu. Maksudnya begitu ya. Jadi insya Allah kalau dalam perspektif Islamnya, dalam keadaan darurat itu kan ada sesuatu yang Allah ampuni keadaannya tanpa kita niat maksud untuk menghinakan atau merendahkan dan sebagainya. Apalagi Anda yang lagi belajar. Tapi kalau saran saya mah, saran Akang ya Rik ya, kayak kemarin gitu. Jangan Al-Quran fisik dulu, lewat HP aja online, Rik. Gak apa-apa itu. Kalau dalam tahap belajar ya Tad, daripada Oh iya. terjadi sesuatu. Ya kan kebetulan tadi dari pasar lewat-lewat ada toko ini, toko kitab gitu. Ya, penasaran lah, saya beli itu. Minta aja ke Kebetulan. saya Rik. Insya Allah di saya banyak, nanti saya kasih, kirim aja alamatnya. Tapi Atau jangan gini, deh, jangan dulu. ada cara yang unik. Sekarang mumpung Ramadan, ikut war takjil. Pakai gamis, pakai koko, pakai kopi. Ngikutin si Edis tuh. Aku mau ngomong kayak gitu, udah diduluin Akang, ya udahlah lanjut. Eh, ya apalagi ya, banyak pertanyaan sebenarnya ini. Tanyain aja, mumpung sekarang Erik lagi ini kan lagi santai jauh dari rumah, jadi nggak ada jangkauan dari bapaknya. Tanya aja sepuasnya Mbak Erik. Satu pertanyaan saya kasih 3.000. Eh, Gimana kalau saya aja yang wakili pertanyaannya sekaligus saya jawab, biar nggak susah. eh, coba Nggak deh, bisa ya? nggak apa-apa. Nggak bisa ya? Nggak, silakan. Hanya apa lagi ya? Sepatu nomor sabar Erik. Kenapa mau ngirimin gitu? Enggak, mau saya kirim dasi kupu-kupu besok. Gini Bang Erik, nanyanya Bang Erik, orang Islam itu aneh gitu kan. Orang duburnya yang kentut, kenapa mukanya yang dibasuh? Nah tanya itu. Nah, ya. Kenapa? Nah, soal puasa ya. Oh puasa. Eh, kenapa di Islam tuh diwajibkan puasa bulan puasa kayak sekarang tuh? Puasa bulan bulan Ramadan ya? Oh, Kenapa pertanyaan gitu? bagus. Pertanyaan bagus, Tad. Ya, pertama syariat, bahkan salah satu rukun Islam. Ketika ditanyakan mahwal Islam, al-Islamu an tasyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah gitu kan. Ketika sahabat mengucap gitu, atau wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa itauz zakat, dan membayar zakat, wa shoma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Itu kan salah satu dari rukun Islam. Jadi salah satu dari rukun Islam itu adalah melakukan saum Ramadan. Itu perintahnya ada, rukun Islam. Al-Quran yang menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat sangat familiar apalagi di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
yang tidak beriman, sorry tidak hai ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kutiba ditetapkan, jadi ada aturan ketetapan yang berlaku. Puasa di bulan Ramadan, berpuasa. Berarti kan ada aturan tuh berlaku kapan mulai berpuasanya, kapan berakhirnya, kan gitu. Ada ketetapannya, itu aturan dalam Islam. Kama kutiba ala ladina min qablikum la'alakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan ditetapkan aturannya juga terhadap orang-orang sebelum kamu. Artinya memang sudah ada disyariatkan kepada nabi-nabi terdahulu. Bukankah nabi-nabi terdahulu juga mereka berpuasa? Iya kan gitu. Ayyam ma'dudat itu tadi waktunya juga sudah ditentukan, makanya ketetapannya berlaku. Diperjelas lagi ada peristiwa apa di bulan Ramadan ini? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia gitu. Sebagai pembeda, pamang syahida minkum pamang syahida minkum syahra pal yasumhu. Jadi disuruh berpuasa. Itu perintah sebagai orang muslim, tunduk patuh ikuti aturan. Pendekatan dalil, pendekatan akal sehatnya itu bagus juga. Ada puasa Senin Kamis seminggu 2 kali, ternyata itu untuk menyehatkan, mengistirahatkan lambung. Ada dalam 1 tahun puasa 1 bulan, itu juga untuk menyehatkan gitu. Lanjut Pak D. Boleh lanjut aku. Boleh, bayar 10.000. Jadi puasa itu selain yang diterangkan Ustadz Alif itu juga merupakan pelatihan diri kita supaya kita itu disiplin. Ya, disiplin melatih diri kita disiplin. Contoh nih, orang yang sedang berpuasa itu masuk kamar mandi, minum air sekenyang-kenyangnya. Kira-kira ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu, Bang. Yang tahu hanya Allah dan diri kita. Tapi apakah kita mau melakukan hal itu? Wah, masuk kamar mandilah, minum sekenyang-kenyangnya, orang nggak ada yang tahu ini. Nggak ada yang tahu. Tapi kenapa itu kita lakukan? Ayatnya itu tadi, la'alakum tatakun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketika kita menjadi orang yang bertakwa itu bukan hanya sekedar di hadapan orang lain, ya nampak soleh, janggut panjang, pakai baju serban. Bukan itu, tapi betul-betul dalam diri kita bahwa kita itu betul-betul bertakwa kepada Allah, ya semuanya itu kita serahkan kepada Allah, menjalankan ibadah hanya karena Allah, mau ada orang lihat ataupun tidak ada orang lihat. Saat itulah waktu puasa, itulah ujiannya di situ, Bang. Itu satu. Yang kedua, sebagai bentuk apa ya? Training diri kita sendiri supaya kita itu lebih terlatih lagi. Ya, bagaimana merasakan saudara-saudara kita yang kelaparan. Orang yang tidak pernah merasakan kelaparan tidak akan ada simpatik ketika saudara kita itu merasakan kekurangan. Ya, kalau hanya puasa gitu, hanya mengurangi mengganti waktu makan itu mah mudah. Bukan itu sebenarnya puasa, konteks puasa itu. Tapi betul-betul bagaimana menumbuhkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, hari ini kita masih bisa makan enak dan sebagainya. Bagaimana dengan saudara kita? Bahkan Nabi mengatakan kamu tidak dikatakan beriman kalau kamu tidak peduli dengan saudaramu. Barang siapa yang dia tidur dalam keadaan kenyang tetapi dalam keadaan lapar, dia bukan umatku. Hadisnya banyak seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi puasa ini betul-betul melatih diri kita. Mungkin dalam perjalanan setahun kemarin kita mulai lupa, datang lagi, latihan lagi, berjalan lagi setahun, mungkin mulai lupa, di training lagi. Begitu, Bang. Itulah fungsi puasa sebenarnya, begitu. Betul. Kalau bagi saya sih anugerah ya, yang tadinya ngerokok habis 2 bungkus, setelah puasa jadi sebungkus, Rik. Itu hikmah, Rik, hikmah. Oh iya benar, Bang, bagian santang. Saya pernah nanya sama orang Kristen ya. Apakah di Kristen itu ada puasa? Ada, tapi puasanya beda dengan orang Islam katanya. Bagaimana Pak puasa di Kristen? Misalnya kita sehari makan 3 kali, kita jadi makan 2 kali. Yang 1 piring itu kita bagikan kepada saudara kita yang lain. Katanya begitu, Bang Kian Santang. Oh, itu mah bukan puasa, tapi ngurangi makan. Ya betul-betul.
Pernah dengar kayak gitu enggak, Bang? Puasa Tapi itu. kalau Erik ngikutin ajaran Yesus ya, Erik 40 Enggak, loh, hari saya 40 benar, Bang, malam. Bang. Bagian Santang, saya ingin memastikan benar enggak di Kristen seperti itu? Ada pernah dengar enggak? Ada, pernah dengar. Itu dia. Jadi saya nggak bikin-bikin ya. Itu memang betul saya tanyakan itu. Misalnya ngerokok sehari 3 bungkus jadi 2 bungkus, yang sebungkus itu nanti kita sisihkan untuk menyumbang saudara kita. Seperti itu pengertiannya mereka. Itu namanya ngurangi biaya pengeluaran, Pak. Dan satu lagi nih, mungkin agak gimana, pertanyaannya agak aneh ya. Nggak boleh satu lagi, harus tiga lagi. Kenapa nih Bang, saya tuh kadang-kadang kalau udah malam gitu, jam 12 malam atau jam 1 malam gitu, asal di tempat yang sepi, saya tuh kayak mendengar-dengar suara orang azan di masjid gitu loh Bang. Tapi yang dengar Terngiang-ngiang. yang dengar cuma saya aja, orang lain nggak ada yang dengar. Hidayah, Rik. Itu apa coba Ini spiritual. penjelasannya gitu. Ya nggak ada penjelasan, Bang. Saya nggak bisa menjelaskan itu karena itu kan Anda yang ngalamin gitu kan. Kalau memang benar Anda mengalami seperti itu, mungkin itu panggilan supaya Anda bertobat. Ya karena ini tidak dialami setiap orang kan. Bagaimana mau menjelaskan, saya juga nggak pernah mendengarkan seperti itu. Nah, Itu masuk mungkin ke ranah hidayah itu, Pak. ya iya, siapa tahu itu panggilan Anda untuk memasuki Islam, bisa jadi. Karena pernah ada cerita dulu ya, ada cerita seorang perempuan keturunan Belanda, dia sedang pergi ke Kalimantan gitu. Itu di tengah hutan belantara jauh dari kota, dia itu mendengar suara adzan. Di situ dia terketuk, lalu menyuruh anak buahnya itu menelusuri sungai itu. Itu setelah 200 kilo baru ada musola satu kecil di pinggir sungai katanya. Itu menurut cerita mereka. Tidak mungkin suaranya dengar sampai sini. Nah dari itu dia juga dapat hidayah. Siapa tahu Anda seperti itu. Nggak tahu juga kan Bang? Iya. Coba Ustadz Alif secara mantiknya, Ustadz Alif. Kalau yang saya alami kan cuma malam hari aja gitu Bang, jam 1 malam. Gini. Asal udah suasana sepi gitu. Ini Iya, masuk iya. ke ranah mantik gitu. Nggak, kita ini ya coba kemas sebaik mungkin. Tuh maksudnya begini, pertama saya izin dulu, kan ada tuh kalau saya merujuk kepada salah satu ayat Al-Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ini tanda-tanda dari Sang Pencipta bahwa barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Allah melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Jadi ada sebuah tanda-tanda yang Allah berikan. Kalau saya kan begini ya, melihatnya maksudnya gini, selama itu positif dan kita bawa ke positif, ya kita tentu berpikirlah secara positif, kan gitu. Misal, kalau Anda bercerita, saya ketemu Yesus, suruh jadi Muslim, itu malah jadi agak aneh-aneh, atau maksudnya gimana gitu ya. Tapi ketika mendengar kalimat-kalimat seperti itu, ya artinya coba kita peka nih, sebuah tanda-tanda, kan gitu, sebuah tanda-tanda. Karena toh adzan itu memang syariat di dalam Islam, kan gitu. Allah lapangkan, Allah mudahkan untuk dia menerima, kan gitu. Nah, jangan sampai yang bahaya itu adalah ketika Allah berikan berbagai macam tanda-tanda kebesarannya, melapangkan dada kita, tapi kita berada terus di dalam keraguan-raguan, kita berada terus di dalam kebimbangan, tidak mengambil keputusan sampai hidayah itu hilang. Naudzubillah, ini yang bahaya. Kenapa saya bilang katakan bahaya? Karena gini, iblis itu tidak pernah berhenti bekerja. Kalau merujuk di dalam surah Al-A'raf